Ini adalah video bagian kedua dari trilogi 3 skill keuangan. Di sini akan kita bahas mengenai topik mengatur uang yang telah kita dapatkan dari skill yang pertama, yaitu mencari uang. Jadi, untuk sampai pada skill ini, skill pertama harus sudah beres dulu ya. Nah, jika sahabat baru di sini, silakan subscribe channel ini agar sahabat tidak ketinggalan video menarik dari kami. Terima kasih. Sering kita mendengar ada orang kaya raya yang tiba-tiba bangkrut dan jatuh miskin. Kira-kira apa yang menyebabkan orang tersebut mengalami keadaan seperti itu? Ya, selain karena bisnisnya rugi, salah satu penyebabnya bisa jadi karena dia tidak memiliki skill mengatur uangnya dengan baik. Pendapatan yang sangat besar, jika tidak disertai dengan skill ini, bisa saja habis tanpa tersisa. Skill ini juga termasuk kemampuan untuk menyimpan dan mengamankan uang yang kita miliki agar tidak cepat habis. Rugi kan kalau sudah susah-susah ngumpulin, kemudian habis begitu saja. Skill ini sederhana, tapi tidak gampang juga. Karena di sini akan ada hubungannya dengan gaya hidup, gengsi, dan ego kita. Kemampuan kita untuk bisa menaklukkan ketiga hal tersebut. Mari kita simak langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatur uang kita. Yang pertama adalah membuat catatan keuangan. Kita harus paham betul dari mana dan kemana uang kita mengalir. Catatan keuangan terdengar menyusahkan, tapi ini sangat penting. Tanpa catatan, uang kita akan selalu ingin keluar, mengikuti ego dan gaya hidup kita. Dengan mencatat keluar masuk uang, kita bisa membuat budget untuk pengeluaran kita agar jangan sampai melebihi dari pemasukan kita, dan mengetahui kapan untuk stop spending. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, tidak perlu memakai buku untuk melakukan ini. Cukup download saja aplikasi pencatat keuangan yang ada di store smartphone masing-masing. Ada banyak kok. Dan kehadiran aplikasi ini sangat membantu karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tanpa harus repot membawa buku catatan kemana-mana. 2. Membuat alokasi pengeluaran. Perencanaan pengeluaran di awal akan dapat mencegah kita melakukan pembelian barang yang tidak kita butuhkan dan akan membuat uang kita mengalir sesuai dengan targetnya masing-masing. Persentase alokasi ini dapat dibuat dan disesuaikan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Contoh, untuk hidup 40%, untuk bayar hutang 30%. Jika tidak ada hutang, ini bisa ditabung nanti. Untuk investasi jangka panjang 20%, dan terakhir, untuk amal 10%. Ini hanya contoh, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing. Poin yang lebih penting adalah menjalankan dari apa yang sudah kita rencanakan. Awalnya akan terasa berat, tapi ketika sudah ada efek positifnya, kita akan jadi terbiasa. Yang ketiga adalah menerapkan pola hidup sederhana. Pernah nggak memperhatikan miliarder macam Steve Jobs, Mark Zuckerberg, dan Om Bob Sadino? Ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu penampilan mereka terkesan itu-itu aja. Cukup dengan kaos yang warnanya ya itu-itu aja. Bahkan Om Bob Sadino sangat santai dengan celana pendeknya. Penampilan mereka sangat sederhana, bukan karena pelit atau tidak mampu beli pakaian. Tapi mereka sadar dengan penampilan yang sederhana, mereka tidak disibukkan dengan ngurusin penampilan, sehingga mereka dapat memikirkan hal-hal yang lebih besar lainnya, seperti ide bisnis baru, peluang usaha, pun investasi mereka.
Bahkan di negara-negara maju seperti Jepang, gaya hidup minimalis sangat diminati oleh generasi muda di sana, di mana kamar-kamar mereka hanya diisi dengan barang-barang yang fundamental saja, barang yang sangat diperlukan saja. Seperti pakaian seadanya yang penting bersih dan rapi, sebuah perangkat laptop, handphone, dan lain-lain, tanpa dilengkapi dengan barang-barang yang bersifat koleksi, seperti koleksi sepatu, sendal, koleksi baju, jam tangan, dan lain-lain. Sehingga kamar pun terkesan bersih dan rapi. Hidup sederhana akan mencegah kita membeli barang yang tidak secara fundamental tidak kita perlukan, sehingga akan dapat menjaga neraca keuangan pribadi kita. Yang keempat dan terakhir adalah menyiapkan dana darurat dan asuransi. Sesuai namanya, dana darurat adalah dana yang sangat liquid atau dapat kita akses dengan cepat ketika kita dalam keadaan darurat. Misalnya, keadaan sakit, atau ada keluarga yang kena musibah, atau ada masalah dengan penghasilan utama kita, PHK misalnya. Besaran dana darurat disesuaikan dengan besaran pengeluaran kita per bulannya. Minimal kita punya dana darurat 6 kali pengeluaran kita setiap bulannya, dan letaknya pun beda dari tabungan atau investasi kita. Contoh, kita punya sebuah kartu ATM khusus untuk menyimpan dana darurat ini. Dan sebelum melangkah ke tahap investasi, kita harus sudah selesai dengan urusan dana darurat ini. Sedangkan untuk asuransi, minimal kita ikut asuransi kesehatan BPJS dari pemerintah. Karena ini akan sangat berguna kalau ada masalah pada kesehatan kita yang membutuhkan tindakan seperti operasi. Kehadiran BPJS lumayan dapat meringankan biaya kita dibandingkan kita mengambil tindakan operasi secara mandiri yang tentunya bisa menggerus uang tabungan kita. Tapi sebaiknya jangan berharap agar pernah menggunakan kartu BPJS tersebut. Berharaplah agar kita diberi kesehatan terus. Mengenai pembayaran BPJS, anggaplah kita membantu orang lain yang lagi membutuhkan biaya pengobatan. Karena sistem BPJS bersifat gotong royong. Dan dengan demikian, secara psikologis, biaya tersebut tidak akan terlalu menjadi beban untuk kita, karena ada tujuan kebaikan di sana. Nah, demikian sedikit bahasan tentang mengatur uang dari kami. Akhir kata, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam blog.